Kali ini kembali kita bersama-sama ikuti kajian Ahad Masjid Al-Azhar, dan insya Allah pada bagian ini nanti akan memuat tema tentang kitab hitam yang kandungan tasawuf yang disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Waktu tidak lebih berlama-lama, maka semuanya waktu kami aturkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengawali silaturahmi kita pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati kita, dengan keseluruhan diri kita, bahwa pagi hari ini kita diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan silaturahmi kita membawa barokah dan manfaat fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan semakin memperbanyak bersalawat, kita akan semakin mencintai beliau, semakin terdorong untuk memahami ajaran-ajaran beliau, dan tentu mudah-mudahan semakin dibimbing oleh Allah untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap kita itu punya cita-cita, punya tujuan. Bahkan tidak salah kalau ada orang mengatakan manusia itu ya makhluk cita-cita. Yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah adanya cita-cita. Bahkan teori SDM terbaru mengatakan semakin orang bisa bercita-cita, semakin tinggi cita-cita seseorang, maka tentu akhir dari orang itu akan lebih baik. Karena itu mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang kalau ditanya cita-citanya apa, ya sederhana, ya tentu sederhana juga. Maka anak-anak kita sudah mulai dididik, dilatih untuk bercita-cita sebaik mungkin, setinggi mungkin dalam rangka menyiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi manusia adalah makhluk cita-cita. Nah, persoalannya kemudian adalah bagaimana kita menggapai cita-cita itu. Kita gantungkan cita-cita kita setinggi langit, tetapi tentu juga harus kita sertai dengan sekian banyak upaya, supaya kalau orang Jawa bilang nanti kalau tidak tercapai nek tiba ora patek lara mergo keduren. Tapi penting untuk bercita-cita setinggi mungkin. Nah, ini ada hikmah, ada resep yang diberikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam. Bagaimana kita meraih cita-cita kita, bagaimana kita menggapai
target kita. Ini dalam maknanya yang luas. Dalam keluarga kita tentu punya target jangka pendek maupun jangka panjang. Di tempat kerja kita punya target jangka pendek maupun jangka panjang. Di tempat kita belajar dan seterusnya. Nah, ini Ibnu Athaillah As-Sakandari memberi resep kepada kita yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian, resep ini diberikan kepada para murid thariqah. Murid. Kita ini patut bersyukur Bapak Ibu, kosakata yang digunakan untuk menyebut orang yang menuntut ilmu itu murid, ya kan? Murid itu bahasa Arab sudah menjadi bahasa Indonesia. Siswa nih loh, siswa. Nah, mungkin tidak banyak di antara kita yang menyadari bahwa kata murid itu sesungguhnya diadopsi dari siswa di dalam tasawuf, di dalam thariqah, muridun. Dari kata aroda fahuwa muridun, orang yang menghendaki. Itu murid itu sesungguhnya mengandung makna yang sangat dalam. Keinginan untuk bukan semata-mata mengisi akalnya dengan pengetahuan, tetapi juga mengisi hatinya dengan spiritual, mengisi dirinya sepenuh dan sekomprehensif mungkin. Murid. Karena kalau di Arab itu namanya siswa itu biasanya menggunakan kata thalib, ya. Thalibul madrasah, siswa. Thalibul jami'ah, mahasiswa. Ya, kita menggunakan kata murid. Tapi kalau pakai thalib, wah nanti bisa berkali-kali lebaran, berkali-kali puasa nggak pulang-pulang ya. Oh, thayyib itu ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, nasihat Ibnu Athaillah As-Sakandari sebenarnya diberikan untuk murid-murid thariqah. Tapi kita, saya yakin Bapak Ibu ada yang menjadi murid thariqah ada. Tapi saya ingin matur kepada saya dan kita semua dalam posisi sebagai orang-orang yang tidak mengikatkan diri dengan thariqah tertentu, sebagai orang awam sajalah, ya. Dan kita bisa mengambil manfaat dari nasihat ini. Setuju Bapak Ibu, okay? Jadi tempo hari saya ditanya, Mas, sampean kok ngaji hikam? Hikam itu kan kanggone murid thariqah. Saya matur leres. Tapi apa salah kalau kita juga ikut mengambil manfaat meskipun kita belum jadi murid thariqah. Nah, monggo yang thariqah ikuti jalur thariqahnya, yang tidak mari kita bersama-sama berdiskusi. Mudah-mudahan nanti ada manfaat, dan yakin ada manfaat yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Nah, nasihat beliau begini. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Ma tawaqqafa ay ma ta'assar, tidaklah menjadi sulit. Matlabun, bisa cita-cita, bisa target, bisa tujuan, bisa sasaran. Apa saja itu matlabun? Ini digunakan isim nakirah yang maknanya sangat umum. Dari cita-cita duniawi sampai ukhrawi, dari cita-cita yang paling kecil sampai yang paling besar, dari skup yang paling sempit sampai yang paling luas, matlabun. Apa saja? Apa saja target kita? Apa saja cita-cita kita? Tidak akan sulit untuk kita capai. Dan ini kan strategi menggapai tujuan kan. Anta talibuhu birabbik. Apabila engkau menggapainya birabbik, dengan Tuhanmu. Ini rumus yang pertama. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu birabbik. Tidak akan pernah menjadi sulit, ya. Walaupun target itu, cita-cita itu di mata kita secara umum sangat sulit, tetapi akan menjadi mudah, ya. Tidak akan menjadi sulit kalau kita menggapainya birabbik, dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Penggal nasihat berikutnya wala tayassara, sebaliknya tidak akan menjadi mudah. Berarti sulit nih. Tidak akan menjadi mudah. Matlabun anta talibuhu binafsik. Tidak akan menjadi mudah. Cita-cita apapun, target apapun, sasaran apapun, anta talibuhu binafsik, kalau kita menggapainya dengan diri kita. Nah, apa maksudnya nasihat ini? Saya ambilkan salah satu penjelasan dari seorang ulama yang mensyarahi, menjelaskan nasihat Ibnu Athaillah Sakandari. Nah, salah satunya bilang begini. Untuk penggal nasihat yang pertama tadi, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik, tidak akan menjadi sulit cita-cita apapun sepanjang kita menggapainya dengan Tuhan kita, dengan Allah. Maksudnya begini, man anzala hawaijahu, barang siapa menurunkan hajat-hajatnya. Kita gunakan bahasa anak zaman sekarang, barang siapa mendownload, ngunduh tujuannya, ya kan? Jangan hanya ngunduh yang ada di jejaring sosial saja. Barang siapa ingin menjadikan cita-citanya terwujud. Nah, gitu maksudnya. Billahi ta'ala, dengan Allah ta'ala, wal taja ilaihi, dan kemudian dia mau selalu kembali kepada Allah. Jadi sejak awal sudah melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkala fi amrihi kullih, dan bertawakal, menyerahkan segenap urusan kita setelah berikhtiar secara maksimal kepada Allah. Jadi ini maksudnya sejak awal, pada saat ini prosesnya maupun sesudahnya selalu menyertakan Allah. Barang siapa yang mau begitu, bisa begitu, maka kata pensyarah ini kafahu kulla mu'natin, maka Allah akan mencukupi seluruh biayanya, seluruh sarana prasarana yang dia butuhkan. Ini kita ikuti dulu nasihat Ibnu Athaillah, nanti kita urai lebih detail lagi. Kafahu kulla mu'natin, maka Allah akan mencukupi seluruh sarana prasarana yang dia butuhkan untuk mencapai tujuan itu. Dimudahkan. Bukan hanya dimudahkan, dicukupi. Ya kan? Nah, setiap cita-cita kan membutuhkan sarprasnya. Wa qarraba alaihi kulla ba'idin, Allah akan mendekatkan semua yang jauh. Kadang-kadang kan kita begini, ya Allah, sulit mencapai tujuan. Nah, tapi sangat sulit sekali, kan? Maka ini disebut wa qarraba ilaihi kulla ba'idin, yang jauh akan didekatkan. Ini kan mirip dengan doa duha kita kan? Allahumma in kana ba'idan. Nah, kalau rezeki saya jauh, dekatkan ya Allah. Wa yassaru alaihi kulla asirin, dan Allah akan memudahkan semua hal yang sulit. Nah, jadi yang dimaksud tidak akan menjadi sulit cita-cita apapun kalau kita menggapainya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya barang siapa yang menjadikan Allah, menyertakan Allah sejak sebelum, pada saat maupun setelah kita melakukan apa saja untuk mencapai tujuan itu, kita selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan lagi, yang dimaksud dengan dimudahkan atau tidak menjadi sulit itu adalah tadi kafahu kulla mu'natin, semua sarpras akan dicukupi oleh Allah. Wa qarraba alaihi kulla ba'idin, yang jauh akan didekatkan oleh Allah. Wa yassaru alaihi kulla asirin, yang sulit akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya tadi penggal kedua tadi, paruh kedua nasihatnya, wa man sakana ila ilmihi wa aqlihi, barang siapa yang merasa cukup dengan ilmunya, merasa cukup loh ya,
Artinya kita tetap membutuhkan ilmunya. Tapi kalau ada orang yang hanya bertumbuh kepada ilmunya wa aklihi dan akalnya, kemampuan rasionalnya, wa atamada ala quwwatihi wa haulih, dan dia hanya mengandalkan kekuatan, dayanya, upayanya. Kalau begitu, wakkalahullahu ila nafsih, Allah akan menyerahkan urusan pencapaian cita-cita itu kepada dirinya. Nek cara Jawane wis urusana dhewe. Aku gak melu-melu. Saged pun tampi Bapak Ibu nggih. Ini bahasa spiritualnya begitu. Kalau ada orang ingin menggapai cita-citanya semata-mata mengandalkan ilmunya, mengandalkan otaknya, mengandalkan kekuatannya, tidak melibatkan Allah seperti yang pertama tadi, maka wakkalahullahu ta'ala ila nafsihi. Allah gak ngalangi, udah urusin sendiri. Allah akan menyerahkan semua urusan itu kepadanya. Ya, karena memang Allah udah ngasih daya juga gitu ya. Bahkan wa khadzalahu. Wah, ini dampak berikutnya. Allah akan menghinakan. Nah, karena tidak melibatkan Allah. Boleh jadi di tengah perjalanan menggapai cita-cita, nafsunya ikut karena nggak melibatkan Allah, membikin segala cita-cita yang telah disusun dengan baik itu kemudian bisa jadi berantakan di tengah jalan. Wa harramahu taufiqah. Ini lagi. Allah akan menghalangi orang itu dari mendapatkan taufik. Taufik yang tempo hari kita sampaikan itu apa? Ya, kemampuan untuk bisa mengikuti garis-garisnya Allah. Diberi pertolongan, taufik. Ada yang namanya taufik, Bapak? Beruntunglah yang bersuamikan Pak Taufik. Udah pasti dapat taufik ya. Oh, enggak hadir ya. Ya, Pak Taufik dimanapun berada. Wa harramahu taufiqah. Kalau enggak melibatkan Allah, ya enggak dikasih taufik oleh Allah. Dikasih yang lain. Wa ahmalah, ini dibiarkan oleh Allah. Nah, tentu pilihan kita yang pertama tadi. Kita tidak ingin dibiarkan oleh Allah, kita tidak ingin dicolke oleh Allah. Tadi bahasa Jawa ini urusano dewe. Jangankan dengan Allah, dengan sesama saja. Kalau sudah ada orang yang bilang urusano dewe, kira-kira berat apa mboten? Berat. Dengan pimpinan kita urusano dewe, dengan orang tua kita urusano dewe. Karena sejak awal sampean nggak melibatkan saya kok. Saiki giliran wis ngerasa ada masalah. Bon, ini penjelasan yang pertama. Jadi Bapak sekalian, ma tawaqqafa matlabun. Apapun cita-cita kita, cita-cita duniawi maupun lebih-lebih ukhrawi, tidak akan pernah menjadi sulit kalau kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum, pada saat maupun sesudahnya. Inilah yang kalau boleh saya sebut sebagai manajemen Rabbani. Jadi manajemen mengelola diri, mengelola pencapaian tujuan yang didasarkan kepada kesadaran spiritual, kesadaran ketuhanan. Nah, rumusnya simpel Bapak Ibu. Kata-katanya sudah sangat kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat merencanakan. Nah, jangan lupa kita menghayati hakikat insya Allah itu. Ya kan? Kalau mau memulai, katakan insya Allah. Nah, rata-rata kita kan selesai pada mengucapkan insya Allah gitu ya. Bahkan mohon maaf kalau di Indonesia itu insya Allah itu konotasinya apa Bapak Ibu? Ngapunten mangke sonten diaturi pinara wonten nggen kula wonten acara insya Allah. Nah, kira-kira insya Allah niku rawon apa mboten? Ya. Nah, insya Allah itu malah jadi alasan untuk mengatakan halus mboten, ya kan? Padahal insya Allah itu jika Allah menghendaki berarti membutuhkan pemikiran yang seluas mungkin, tidak gerusa-gerusu, ya kan? Insya Allah. Ini kita ini menggunakan insya Allah biasa, bahkan di nyanyian.
Kalau kita tahu bagaimana Allah menerima wahyu tentang insya Allah, kita akan nangis Bapak Ibu. Karena gara-gara insya Allah ini, Nabi Muhammad SAW diuji oleh Allah sedemikian lama. Nanti di tempat lain saya sampaikan. Jadi prinsipnya, sebelumnya kita gunakan manajemen insya Allah bukan dalam pengertian gak sidoniku. Nah pada saat melakukan, kita gunakan bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Bismillah. Lagi-lagi bukan hanya soal ucapannya bismillah, tapi menghayati makna bismillah dengan Allah. Kita tidak hanya mengandalkan kekuatan diri kita tadi. Orang sering salah paham. Lu kalau dengan Allah nanti apa namanya itu? Jabariyah gitu ya. Fatalisme. Bukan. Kalau kita melakukan sesuatu dengan Allah, kita ini berarti melakukan sesuatu dengan zat yang maha segala-galanya. Butuh nopo kita? Mau ilmu? Allah maha berilmu. Mau kekayaan? Allah maha kaya. Mau jabatan? Ini tahun-tahun politik nih. Allah maha penguasa. Malikul muluk. Nah kurang apa? Cuma awal dia gak pada yakin niku masalah kurang yakin. Maka Ibnu Athaillah ngingatkan kita. Ya, pada saat melakukan bismillah, la haula wala quwata illa billah dan seterusnya. Nah, selesai itu ada istilah muraqabah. Ya, ini sambil dikontrol prosesnya muraqabah, nanti selesai muhasabah. Terus itu siklus aktivitas kita. Itu kira-kira pertama, bagaimana cara kita menggapai cita-cita billah dengan melibatkan Allah sejak sebelum, pada saat, dan kemudian setelahnya. Terus itu berproses. Nah ada lagi teknik yang lain. Ini saya ambilkan dari hadis. Dari hadis yang sangat populer. Ada di Sahih Al-Bukhari misalnya. Hadis ini sangat populer. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala qala, Allah taala berfirman. Ini bertingkat, namanya hadis qudsi. Seorang sahabat mereportase Nabi bersabda. Nabi mereportase lagi, Allah berfirman. Tapi ini firman Allah di luar Al-Qur'an, namanya hadis qudsi. Bagaimana firman Allah? Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi seorang waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku izinkan dia untuk diperangi. Oh, ini kalau dibaca oleh orang, hanya membaca terjemahnya saja bisa berbahaya, terjerumus kepada tindakan, mungkin ya, tindakan radikalisme. Padahal ini maksudnya begini, man adali waliyan. Ini ada makna khusus, ada makna umum. Makna umumnya, makhluk, seluruh makhluk Allah itu kan kekasih Allah. Ya manusia, ya hewan, ya tumbuh-tumbuhan, ya semesta ini kok dirusak. Faqad adzantuhu bil harbi, maka aku izinkan dia untuk diperangi. Nah, diperangi itu dimusuhi, dihentikan. Ya, ini makna umumnya begitu. Maka tindakan merusak, ya, merusak sesama itu berarti menyakiti sesama, mengganggu sesama, mendolimi sesama, siapapun itu, ini akan berhadapan dengan Allah. Karena itu makhluknya Allah, ciptaan Allah kok diganggu. Ada makna khusus, yang makna khusus nanti di level-level thariqah. Kita tinggalkan itu, yang berikutnya ini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Di rumus agar di dalam menggapai cita-cita kita selalu melibatkan Allah. Ini rumusnya ini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Tidaklah hambaku bertakarrub kepadaku dengan sesuatu ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimma iftaradtu alaihi, dibanding
ibadah yang aku wajibkan. Ini sepertinya dulu pernah saya singgung. Jadi ini torekohnya kita orang awam yang tidak masuk ke institusi torekoh tertentu ya. Pakai rumusnya Rasulullah. Ada yang menyebut tasawuf Muhammadi. Ada yang menyebut torekoh Muhammadiyah. Tapi sanes Muhammadiyah organisasi ini. Maksudnya bertorekoh dengan menggunakan syariat umum yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Allah di hadis ini, tidak ada ibadah yang paling dicintai oleh Allah untuk kita lakukan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah melebihi ibadah wajib. Wajib rumiyin. Kita ini sering keliru. Wajibnya gak patek nemen. Nanti kita sowan ke kiai, sowan ke ustadz minta ijazah. Nglakoni zikir wirid. Niku sunnah apa wajib? Sunnah. Tapi saya tanya, kalau kita punya wirid dari seorang guru kita, kira-kira khusyuk mana ketika mau wiridkan ini dengan nglakoni sholat? Nah, kita khusyuk wiridnya biasa nih. Ya nggak salah, cuma perlu diluruskan kudu podo-podo khusyuk. Nah iso ya yang wajib luwe khusyuk, wong ini ijazahnya dari Rasulullah kok ya. Kita yang mania ijazah, kita rubah mindset kita. Kalau tadi kita minta ijazah ke ustadz, yai boleh, bagus ya. Tapi syariat yang kita lakukan itu adalah ijazahnya dari siapa? Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah untuk digunakan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah melebihi ibadah-ibadah wajib. Ini pokok, ini modal. Dilanjutkan oleh Allah, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Nah, kalau yang wajib sudah bagus, kemudian dilanjutkan dengan ibadah-ibadah sunnah bin nawafil hatta uhibbahu. Wah, ini akan juga mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala lebih dari yang diberikan oleh Allah kepada umumnya orang yang tadi hanya melakukan ibadah-ibadah wajib saja. Sampai digambarkan oleh Allah, yang dimaksud Allah sudah mencintai itu kayak apa? Ini, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintainya, dicintai oleh Allah, jalurnya apa tadi? Memperbaiki ibadah-ibadah wajib, lalu mensupport dengan ibadah-ibadah sunnah. Ya sholat wajibnya sunnahnya, ya kan? Puasa wajibnya sunnahnya, ya kan? Kalau puasa sunnah ada Senin, Kamis, ada puasa Daud, ya kan? Sholat wajib, sholat sunnah. Itu ada sholat sunnah Daud, itu juga ada. Bapak Ibu pernah mendengar istilah sholat sunnah Daud? Pernah ya? Nah, baru saja tadi. Sholat sunnah Daud itu tahajud yang sistemnya begini kata Nabi. Kana yanamu nisfal laili. Ini puasa sunnahnya, sholatnya Daud. Yang sering kita dengar kan puasa Daud kan? Sehari puasa, sehari tidak puasa. Persis kita kan? Sehari puasa, sebulan nggak puasa. Nah, jedane sing rada tuwa. Ini ada qiyamul lail versi Daud kata Nabi, yanamu nisfal laili. Tidur dulu separuh malam. Kemudian wayakumu sulusahu. Nah ini qiyamul lailnya sepertiga. Wayanamu sudusahu. Tidur lagi seperenamnya. Ini hitungnya pripun iki. Saya cari-cari di dalam kitab syarah ketemunya begini. Kalau malam kita mulai jam 7, kemudian berakhir jam 4, kan totalnya 9 jam ya. Nah 9 jam. Rasulullah itu dulu kalau sare jam 7, baru sholat isya sare. Nah, enggak kayak kita sekarang ini kan karena sudah ada penerangan ya. Sare nanti jam setengah 12 beliau bangun. Tidurnya 4,5 jam. 7, 8, 9, 10, 11 setengah. Setengah 12 loh. Itu kan separuh malam tadi, dari separuhnya 9. Nah dari setengah 12
Qiyamul lail kira-kira 3 jam. Ya, sulusau sepertiganya. Jadi setengah rolas, setengah 1, setengah 2, setengah 3. Nah, setengah 3 sare lagi 1,5 jam sampai jam 4. Nah, jam 4 masuk subuh sudah, nggak usah tidur lagi. Berarti subuhnya seger karena udah tidur dulu. Nah, ya, saged apa mboten sare jam itu ya. Jam itu TV-ne wayahe apik. Ya, sekarang dihitung-hitung dhewe lah. Wong yo qiyamul lail 3 jam nggih angel. Iso 1 jam istiqomah aja bagus kok ya. Arep 3 jam nggih angel. Istiqomah niku lho sing angel. Ora 1 jam, setengah jam ae lah iso istiqomah bagus. Ini kan kalau mau ngikuti sunnahnya qiyamul lail versi Daud. Karena yang didengar selama ini puasa Daud kan. Mohon. Kata Allah, siapa yang sudah aku cintai, kuntu sammahu alladhi yasma'u bihi. Aku Allah akan menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar. Lah orang ngidap-ngidap niku. Jadi kuping ini kuping Gusti Allah niku. Wah. Niki ampun dimaknai letelek nggih. Kok dijewer wong, hati-hati. Ini kuping Gusti Allah kok mbok jewer. Ya. Ya, maknanya luas sekali. Kok telinga Allah itu ya yang didengar yang baik-baik kan dan seterusnya lah ya. Dilalai ini kemana-mana nek ono hal yang tidak bagus ya ora dirimo. Oke, ketemu kumpul-kumpul lah kok cerita wong dilalai geser niku. Nek telingane dhewe kan krungu kumpul-kumpul cerita wong geser napa nimbrung. Kok nek geser dikira sombong. Satu ini. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi. Dan aku Allah akan menjadi mata yang ia gunakan untuk melihat. Lu mohon maaf, matanya niki pakai bahasa Indonesia ya, ampun pakai bahasa Jawa. Matanya ini mata Tuhan. Aku Allah akan menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat. Jadi orang lihat dengan mata Allah. Wa yadahu alladhi yabtishu biha. Dan aku Allah akan menjadi tangannya. Tangannya ini tangan Allah. Oh, tangan Allah bukan untuk ngeplaki orang ya. Saya ingat dulu nek di pesantren itu kan puasa ben sakti. Bahkan kan ada batas ya, batas tuh. Nah, tangan apa? Tangan Gusti Allah. Nah, bukan untuk ngeplaki orang nih. Alladzi yabtishu biha. Maksudnya untuk melakukan apa saja yang sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu beraktivitas yang positif, mengisi bumi ini sesuai bidang kita masing-masing. Kemudian warijlahu alladzi yamshi biha. Dan aku akan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jadi organ tubuhnya ini sudah diisi oleh Allah. Lah kalau sudah begini ini, ya benar yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah tadi, ma tawaqqafa matlabun. Tidak ada sesuatu pun yang menjadi sulit. Wong Gusti Allah yang maha segala-galanya, sumber segala-galanya kok. Wa in sa'alani a'taituhu. Kalau dia minta pasti aku kasih. Napa njaluk dikasih. Lho kan? Kepengin mboten ngaten niku? Kepengin mboten? Nah, kepengin. Cuma biasanya orang yang sudah begini itu enggak jalukan sama Allah, malah mboten purun. Niku bedane. Jadi orang-orang yang begitu minta dikasih malah enggak minta-minta, pun sak kersenjengan ya Allah, gitu. Nah, awake dhewe kan wah saya pengen begitu. Supaya apa? Wah, engko njaluk ini, daftare wis oke. Wa in sa'alani a'taituhu. Wala ini sta'adani la'u'idzannahu. Kalau dia minta dilindungi, minta perlindungan kepadaku, akan aku lindungi. Dilindungi oleh Allah. Wa ma taraddatu min syai'in ana fa'iluh. Dan aku tidak pernah ragu melakukan sesuatu
Taraddudi an nafsil mukmin. Seperti raguku untuk melakukan sesuatu kepada seorang mukmin. Ini ragu dalam tanda petik nggih. Ampun diprotes lho Gusti Allah kok ragu. Ini istilahnya maju mundur. Allah itu mau melakukan sesuatu pada seorang mukmin. Kenapa maju mundur ini? Yakrahu al-mauta. Dia nggak ingin mati. Nggak ingin mati bukan takut matinya, bukan tidak ingin ketemu Allah, tapi ingin masih melakukan kebaikan di muka bumi ini. Mukminnya, ya Allah, mugi panjenengan paringi kawula umur panjang. Nah, untuk apa? Kan gitu ya. Nah, orang mukmin itu untuk melakukan tugas-tugas kekhalifahan. Niko masjidnya dereng makmur, pesantrennya dereng tuntas, sekolahnya tasih butuh macam-macam, perusahaannya masih butuh. Wa ana akrahu masa atau, tapi aku Allah nggak mau menyakiti dia. Jadi hubungan yang masya Allah. Mukminnya boten purun napa niku meninggal karena masih banyak tugas kekhalifahan yang harus diselesaikan. Gusti Allahnya gak tega nyakiti. Karena mati itu sakit, Pak. Lah jarine, jarine Quran, hadis, riwayat. Belum ada yang pernah bereksperience lalu cerita. Allah mengatakan wa ana akrahu masa'at. Aku gak mau nyakitinya. Loh kok sampai begitu itu, Masya Allah. Dan urutannya jelas oleh Rasulullah tadi. Dimulai dari wajibnya diperbaiki, disupport dengan sunnah-sunnah. Nah Dewi, kita ini tentu tidak harus wong wajibku wae urung apik, aku ya urung sunah, enggak begitu, ya simultan. Wajibnya diperbaiki sambil juga disupport dengan sunnah-sunnahnya. Ngenteni wajibnya sempurna kapan? Satu. Yang satu lagi, rumus-rumus sederhana tadi untuk menggapai sesuatu billah. Ada ayat, ini saya baca penggalnya aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya. Bapak Ibu kepengin ketemu Gusti Allah napa mboten? Kepengin napa mboten? Saat niki napa kapan? Nah kita ini sering salah paham. Nek ketemu Gusti Allah itu maknanya mati. Belum tentu Pak. Mulane kita itu kadang-kadang ketemu krungu innalillah niku wedi lho Pak. Coba no masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku orang sekitar mesti merhatikan. Jam semene kok ono salam saka masjid. Rungokke. Innalillah. Lah sapa sing meninggal? Pak Amin hebat ngumumnya bukan sedang sakit. Loh, sakit ya innalillah juga ya. Mohon Bapak Ibu yang ingin besok monggo. Kan enggak apa-apa. Sekali-kali pengumumannya begitu. Besok bareng jamaah Masjid Al Azhar. Ini pengumumannya assalamualaikum innalillah kok nek ono meninggal tok. Ya enggak salah kalau orang kemudian niteni sing jenenge innalillah sama dengan meninggal. Padahal enggak itu tok loh. Ketemu Gusti Allah sejak sekarang, sejak di dunia ini mboten mangke-mangke. Lah nek mengko ya nek ketemu. Sing jenenge nanti niku rak kaya warung niku nggih. Sekarang bayar, besok gratis. Pernah gratis sama mboten? Mboten nate. Sesuke marok sekarang bayar, besok gratis. Nah, ketemu Gusti Allah mboten sesuk, sekarang. Sejak sekarang ini. Nah, ada rumusnya. Nah, rumusnya ini yang kita mungkin terkaget-kaget. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholihah, maka bekerjalah. Bukan dzikir, bukan wirid, bukan yang dieksplisitkan oleh Allah. Tentu dzikir, wirid, baca Quran termasuk di dalamnya. Tapi Allah menggunakan kata falyamal amalan sholihah, kerja. Jadi Islam itu agama kerja, Pak, aktivisme. Jadi imbang antara aktivitas ritual dengan aktivitas sosialnya. Falyamal amalan soleh, bekerjalah yang baik. Amal soleh itu di mana-mana Pak.
Di rumah amal soleh, suami bantu istri nyapu, amal soleh nggih. Kok bantu pekerjaan di rumah tangga itu kan kesepakatan. Memangnya kalau nyapu itu pekerjaan ibu-ibu tok enggak ya. Pekerjaan yang khusus ibu-ibu itu kan mohon maaf mengandung, melahirkan, menyusui ini khusus, nggak bisa digantikan. Tapi yang lain-lain cuci piring, masak itu pekerjaan berdua. Nah, soal berbagi itu kan kesepakatan ya. Kok tekan ngenti-ngenti. Jadi falyamal amalan sholihan. Rumus ketemu Allah adalah bekerja, Pak. Tapi bekerjanya seorang mukmin kan bukan bekerja yang tidak ada dasar keyakinan, ada dasar imannya. Falyamal amalan sholihan ada lanjutannya, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Bekerjanya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lahiriahnya karena pengawas, karena mandor, karena pimpinan. Ya, tapi sambil diawasi mandor, sambil diawasi pimpinan, kita seorang mukmin sudah lebih dulu yakin bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, saya ringkas apa yang saya sampaikan pagi hari ini, bahwa sesulit apapun cita-cita kita akan menjadi mudah, tidak akan menjadi sulit kalau kita menggapainya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu rumusnya adalah mari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah sumber segala-galanya. Lewat apa? Kata Nabi tadi, perbaiki ibadah-ibadah wajibnya, support dengan ibadah-ibadah sunnah. Kata Al-Quran, bekerja amal soleh yang didasari oleh tauhid yang lurus. Nah, kalau bisa begitu, insya Allah seluruh aktivitas kita, cita-cita kita akan direalisasikan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih prinsip lagi tentu kita berharap menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertakwa ya, pribadi yang semakin mampu melaksanakan tugas-tugas yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, semudah apapun cita-cita, sekecil apapun cita-cita akan menjadi sulit kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena cara Jawane, nek kita nggak minta tolong sama orang, ya orang itu tentu akan mengatakan lakonano dewi. Nah, nek sing muni ngono sesama kita, mungkin kita masih bisa bernafas lega. Tapi kalau yang begitu Allah kok ngeculke, tentu naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin masih ada waktu untuk kita bertanya jawab, monggo. Terima kasih. Bapak Ibu yang disampaikan materi pada pagi ini, fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini memang banyak orang yang frustasi karena sering cita-citanya tidak bisa dicapai dengan sempurna, dan frustrasi ini diduga karena tidak menyertakan Allah dalam menghadapinya. Tadi sudah disampaikan banyak beberapa video bahwa dengan menggapainya dan melibatkan Allah itu semua diberi kemudahan, bahkan yang tidak melibatkan Allah sebaliknya dipersulit dan kemudian sampai halnya akhirnya juga dijauhkan. Memulainya dengan insya Allah, kemudian pada saat mulainya dengan bismillah, dan pada saat selesai kemudian kita berikan puasa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada sisa waktu yang bisa kita manfaatkan. Untuk itu kami lakukan 3 penanya yang bisa menyampaikan secara singkat, jelas dan langsung mungkin pada permasalahan biar waktunya efektif. Monggo saya mulai dari saya kiri dari saya, ke tengah Pak Dajjal sudah satu, saya kanan dari saya Pak Juruslan, namanya monggo dua dulu ibu-ibu, kalau suara perempuan
kami tanyakan yaitu secara lahiriah kita lihat seseorang atau orang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib bagus, diikuti sunnah-sunnahnya juga bagus. Demikian pula ziarahnya atau kedekatannya dengan para ulama juga bagus. Namun kenyataannya dalam kehidupannya sehari-hari kurang bernasib baik. Atau apa hal yang demikian itu, di mana kekurangannya dan bagaimana kita bersikap terhadap orang yang mempunyai ketaatannya bagus tapi nasibnya kurang bagus tersebut. Namun sebaliknya, yang ketaatannya pada Allah, kepada Rasulullah, kepada ulama dan lain sebagainya, sebaliknya justru nasibnya kelihatan lebih bagus dan berhasil. Ini kira-kira yang kami tanyakan. Jadi bagaimana kita harus bersikap dan apa yang salah atau yang terjadi tentang hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tertarik dengan ucapan insya Allah, dan kalau saya perhatikan baik di medsos maupun di pergaulan sehari-hari, insya Allah itu seolah-olah digampangkan. Mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa insya Allah adalah suatu janji antara manusia dan Tuhannya. Maka sering kita lihat digampang. Jadi kalau jelas nanti sore kalau saya nggak makan misalnya, itu jawabannya insya Allah. Itu kan kita berharap bahwa dia itu dalam pikirannya sudah bermaksud datang, tetapi dengan gampangnya mungkin tidak datang dan mungkin tidak memberi kabar, dan mungkin sejak awal itu mau nyeneng kita, terus insya Allah nanti sore datang, padahal dia yakin bahwa nanti sore itu saya tidak akan datang karena saya mau ngantar istri berobat ke dokter. Tapi berani-beraninya mengatakan insya Allah tidak datang, masih tambah ada satu komunikasi yang dilupakan, yaitu tidak memberitahu. Nah ini mungkin nanti kalau ada kesempatan kita ambil topik insya Allah itu dibahas khusus, sehingga meningkatkan mutu apa yang dimaksud dengan insya Allah itu dengan segala konsekuensinya untuk berkomunikasi antar manusia dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Pak Jadid di Rosman dan pertanyaannya, yang pertama tadi banyak orang yang sudah yang ibadahnya sukses mewakili tapi nasibnya baik. Tapi sebaliknya justru yang ibadahnya banyak ngaco malah sukses. Kemudian kedua tadi mengenai insya Allah, yang kalau bisa kita akhirnya
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih responnya yang sangat bagus. Yang pertama Pak Zain ya. Nah, izinkan saya matur begini. Satu, ukuran nasib baik, nasib buruk itu ya, berdasarkan apa? Ya. Nah, sementara awam yang namanya nasib baik itu rumahnya bagus, mobilnya mewah, dan seterusnya. Memang tidak salah, tapi tidak selalu begitu. Sementara yang, mohon maaf, tidak punya mobil, malah hanya jalan kaki, gitu, dianggap nasibnya kurang bagus. Tunggu dulu. Okay? Jadi nasib baik buruk itu jangan hanya diukur berdasarkan tampilan. Saya tanya, Rasulullah itu setelah diangkat jadi nabi, rumahnya seperti apa? Sekarang ada miniatur rumah Rasulullah, nanti dipersani di internet. Itu yang namanya rumah itu ya sama dengan kamar kita itu. Begitu masuk ya itu kamarnya. Makanya kalau ada orang bertamu kan diminta salam dulu kan di luar. Assalamualaikum. Sekali nggak dijawab, 2 kali nggak dijawab, 3 kali nggak dijawab. Kita pulang berarti sedang tidak berkenan untuk disewani. Oh Jawa di ndablek, ono suarane kok. Ya ono. Ya. Lah rumah kita orang Jawa masuk ada pelataran. Teras, ruang tamu, ruang tengah, nembe mburi, jenenge sentong napa nggih? Panjang sekali. Rumah, Pak. Rumah untuk berteduh. Nah, rumah ini kan ada primary need, kebutuhan dasar. Nek rumah mewah, rumah itu didandana kaya apa mboten enten telase nggih. Lah ya. Dipermak kaya apa niku wis to. Tanya yang Ruslan niku. Nah, tapi janjane nek nyun sewu umpama ditanya saya, nek kira-kira kita tinggal di rumah ukuran napa tipe pun kamar setunggal napa loro wong isine pun cukup. Sekarang itu teman-teman saya yang di bawah yang rumahnya tingkat ya man cilik kula niku nek ukurane wong sugih kan omahe tingkat nggih. Omahe tingkat duwe kulkas. Sekarang yang atas gak pernah dijenguk. Kalau mau naik aja udah susah. Mikir ke omahe kotor, harap nyapu sakmono ambane. Anaknya udah mentas semua. Nah, kita itu hanya butuh sak kamar niku. Sing liyane sing nikmati siapa? Mohon maaf. Bahkan rumah yang besar-besar itu yang nempati siapa? Wong sing duwe jarang dateng. Mboten salah Pak, nek ukuran nasib baik itu dimulai dari rumah bagus, mobil bagus dan seterusnya. Tapi itu bukan ukuran satu-satunya. Lihat dulu orangnya. Ukuran baik kata Allah itu alla khaufun wala takhafu wala tahzanu. Tidak takut, tidak susah. Urusannya itu Pak. Urusan nasib baik itu sebenarnya alla takhafu wala tahzanu. Tidak takut, tidak susah. Rumahnya mewah, mobilnya mewah dan seterusnya. Nek takut dan susah, bereng. Nah, cuma kita itu kadang-kadang ini loh. Begitu kita belum punya, mohon maaf, kita lagi masih belum mampu. Itu bayangannya bahagianya nanti nek wis duwe-duwe, salah. Bahagia itu sekarang juga. Inilah ada ungkapan jangan lupa bahagia. Nek tambahi, saya kata tambahi, jangan lupa bahagia sekarang juga. Nah, gitu sekarang. Nek bahagianya sesuk ora tekan yakin. Ya toh? Saya mau bahagia setelah duwe Fortuner. Bar duwe paling sesasi rong sasi. Sesuk, oh bahagiane Alphard, ya kan? Wis duwe, apa wis bahagia belum tentu. Wong liyane do duwe pesawat pribadi. Saya dulu udah punya pesawat pribadi, telepon. Nah, sekarang tak buang, orang pakai HP. Ngaten, Pak. Jadi ukuran nasib baik buruk jangan dilihat dari itu satu, okay? Bukan salah bukan. Mari kita lihat secara komprehensif. Nek saya dulu ada kisah niki rada sithik, dawa sithik mboten apa-apa nggih. Ada pengalaman pribadi namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini tokoh sufi terkemuka. Suatu ketika dia itu siang hari bareng-bareng jamaah yang lain duduk di masjid nunggu jenazah yang mau datang untuk disolati. Nah di tengah orang pada duduk nunggu itu, lalu ada orang masuk jalan, ini tampilannya ahli ibadah itu, dan kelihatan mukanya, tapi yang tidak harus keningnya hitam itu enggak, nah arep hitam dikai
Terus tapi orang itu minta-minta. Nah, Imam Junaid Al-Baghdadi lalu batin, qultu fi nafsi, mboten ngomong lho niku batin. Ya Allah, ini ada orang soleh. Seandainya dia nggak begitu, nggak minta-minta, dia bisa menjaga kehormatannya, pasti akan lebih baik. Batine niku leres mboten? Leres nggih? Nek kita yang lihat pasti ya batin begitu. Mungkin nek awake dhewe ora trimo batin, karo ngomong ning sebelah kae. Ini bedane. Imam Junaid batin tok. Nah, pulang ke rumah, sampai di rumah, sampai malam hari, Imam Junaid itu kan punya wirid. Ya. Tiap malam tadi, kayak Qiyam Daud tadi. Punya amalan sholat, punya zikir, dan seterusnya. Nah, malam itu, beliau melakukan wiridnya itu nggak nyambung sama sekali. Sholat sunnah nggak khusuk-khusuk. Baca Quran nggak khusuk-khusuk. Zikir nggak khusuk-khusuk. Sampai mikir dan duduk termenung, akhirnya kesel. Rak terus ngantuk nggih. Sare dalam duduknya itu loh. Loh kok ngeten? Iki enten apa? Wirid biasanya masuk langsung nangis. Malah durung maca wis nangis. Ini enggak masuk-masuk. Nah, dalam tidurnya itu, tidur yang sambil duduk itu, beliau mimpi bertemu dengan rombongan malaikat yang membawa jenazah orang yang tadi siang dibaten itu. Ditaruh di atas meja. Lalu para malaikat bilang, Jun, malaikat ngomong Jun apa fotonya? Makan itu daging bangkai saudaramu. Nah, Imam Junaid kan kaget. Mosok mayat suruh makan? Memangnya saya apa nih? Iya, kanibal. Kanibal niku sing damel nyuci mobil niku nggih. Nah, terus tahu, dia ingat, oh iya, tadi siang aku kan bar batin wong. Nah, Imam Junaid lalu protes sama malaikat. Jadi yang suka protesan bukan hanya kita, Imam Junaid ya protes sama malaikat. Mas, kok mas? Malaikat manggilnya piye? Kat. Lah aku kan mau batin. Saya nggak ngomong. Yang namanya ghibah, ngerasani itu kan ngomong, membicarakan keburukan orang yang orangnya nggak ada, dan keburukan itu memang ada. Kita bicarakan dengan orang lain ngomong. Gitu? Saya nggak begitu. Jawab malaikat begini. Lasta mimman yurdo angka bimisli. Orang sekelas sampean itu batin, ghibah, coro batinnya itu sudah nggak boleh. Loh niku Pak, ada orang yang kelihatannya miskin, ya kan? Nah terus gimana? Malaikat bilang, istahillahu, minta halal orang itu, supaya kamu kembali seperti semula. Paginya dicari Pak, golek ini ding. Loh gimana nyarinya, orang nggak kenal, nggak punya nomor HP-nya, nggak masuk di grup, orang miskin. Cari sampai berhari-hari. Singkat cerita ketemu orang itu di ujung got air nih loh, ujung gor air yang di sononya orang lagi nyuci sayur. Mungkin perusahaannya Pak siapa itu, sayurnya dikepak mau dikirim ke supermarket. Daun-daun sayur yang berjatuhan itu diambili. Dia makannya dari situ. Ketemu, Masya Allah, ini orang yang dicari. Kira-kira orang sain apa mboten niku? Hebat sekali. Dan begitu dekat, Imam Junaid salam, Assalamualaikum. Dijawab Waalaikumsalam. Belum sempat Imam Junaid ngomong, orang itu udah tanya, atau tuh ameh mbok baleni batin ora apik tadi loh. Imam Junaid ya ampun boten. Ya kan? Jadi hati-hati Bapak Ibu, ketemu orang itu ya kalau mau batin yang apik, meskipun physically nggak bagus. Di jalan, di traffic light, wong sehat jaluk-jaluk. Batin kita kan gini. Sehat kok jaluk-jaluk. Lah aku nek ra sehat ora tekan kene. Kuwi nek diomongke kan dhek jawab ngono to nggih. Lah aku nek ra sehat orang ini panas-panas. Ya sudah dibatin. Nek ora iso batin sing apik enggak usah batin. Nek ora iso ngeki ya tinggal dada kan? Dada. Kalaupun ngasih meskipun uang kecil sambil didoakan, mudah-mudahan jadi lebih baik. Mbok menawa lewat uang yang kita berikan kemudian sadar, jebule apik. Jadi batin orang, mohon maaf. Saya dulu kecil pernah ngalami. Saya jalan sama orang tua saya, ketemu mohon maaf,
tukang puntung rokok niku lho, tukang puntung rokok. Nah, pikiran saya refleks anak kecil, saya punya uang tak kasihkan. Yang saya Pak, enggak mau, Pak. Enggak mau. Bayangan saya seneng orang tukang ngambil puntung rokok kok dikasih uang. Ternyata dia enggak, dia harga dirinya di situ. Dan dia bahagia itu. Nek dibandingin kira-kira bahagia dia dibanding saya. Iya. Nah, wah niki mboten sah dawa-dawa. Maksudnya ngoten nggih. Boleh menilai tapi ukuran bahagia tidak, nasib baik buruk tidak semata-mata. Yang kedua niki nek tasih kirang. Yakinlah bahwa seluruh ibadahnya tadi, wajibnya bagus, sunahnya bagus, silaturahminya bagus, yakin akan menjadi investasi dunia dan akhirat. Investasi dunianya apa? Mungkin dipetik anak kita, mungkin dipetik cucu kita, bahkan yang lebih lagi mungkin nanti dipetik di akhirat. Jadi gak usah khawatir. Yang ibadah kencang terus saja meskipun kendaraannya itu aja. Ini kan soal cara pandang, Pak. Dua mobil itu kalau pikirannya selalu ingin ganti, tiap bulan ganti, Pak. Tiap bulan metuan. Tapi coba berpikir seperti arkeolog itu loh. Ya, mobil saya makin tua, makin antik. Loh, nggak bakal ganti, digentani wong. Oh, jangan. Ini ono sejarah ya kan? Loh. Coba. Oh, ada orang naik mobil sedan kodok nih loh. Loh, saiki larang loh, Pak. Jangan dikira itu murah. Mahal itu. Itu mermak itu bisa ratusan juta loh niku. Ya, tinggal cara pandang. Loh, sakniki niku sing jenenge wong sugih adalah orang yang rumahnya isinya barang-barang kuno, Pak. Ana lesung bekas niku ya digawa ning omahe lho, Pak. Lho padahal ten nggen kula niku sampah lho. Lah nggih to, aneh niku wong sugih niku. Lah yo, lho, lah mbok lesung kaya ngene ning nggonku pirang-pirang. Nggih mboten? Nah, niku mong bingungi. Nah, jadi yakinlah bahwa seluruh ibadah kita tadi pasti akan dicatat oleh Allah, akan menjadi investasi kita. Nah, yang terakhir pertanyaannya insya Allah ya, insya Allah nanti lain waktu kita bicarakan. Loh, nggih, mun jame mun telas nggih, daripada kula ngomong mboten tuntas, mangke salah paham, bisa repot niku, nggih. Nah, insya Allah nggih, yang terus. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad. Insya Allah akan segera. Namun demikian kita juga berdoa pada beliau bagi yang diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah, wa shalli ala jasadi sayyidina Muhammad fil asad, wa shalli ala qabri nabiyina Muhammad fil qubur. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan Allahumma ya